Ya, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada, Bu. Siapa? Desta. Sakit. Revi sakit. Berapa orang yang tidak hadir? 4. Tiga orang. Sakit semua? Sakit. Ya, kita doakan semoga teman-teman kita cepat sembuh ya. Amin, ya Bisa Allah. bersekolah Amin, ya lagi Allah. seperti sedia kala. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang konsep ketenaga kerjaan. Ada yang sudah pernah baca? Ya, tapi sebelum ke materi ini kita coba mengingat-ingat lagi pembelajaran minggu lalu kita membahas materi tentang apa? Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Ya, betul, pertumbuhan dan Pembangunan. pembangunan ekonomi. Itu siapa yang masih ingat apa sih pertumbuhan ekonomi itu? Jadi kayak pertumbuhan ekonomi itu kayak proses perubahan yang secara berkesinambungan menuju kondisi yang Ada juga yang namanya pembangunan ekonomi. Apa itu pembangunan ekonomi? Sebuah proses yang dapat menyebabkan pendapatan per kapita penduduk meningkat pada jangka yang panjang. Berarti sudah pada hafal ya. Nah, Oke, baik. kaitannya dengan materi hari ini yaitu jadi dalam perekonomian suatu negara itu tenaga kerja itu sangat memegang peranan penting ya, di mana kesejahteraan dan juga tingkat ekonomi suatu negara itu bisa kita lihat dari segi faktor tenaga kerjanya ya. Nah, kemudian adapun manfaat dari kita mempelajari materi tentang konsep ketenaga kerjaan ini ya. Jadi kalian itu akan mengetahui apa artinya dari tenaga kerja, angkatan kerja dan juga kesempatan kerja. Dan juga kalian juga nanti akan tahu bisa membedakan juga apa saja jenis-jenis tenaga kerja ya. Kemudian juga kalian juga akan tahu bagaimana hubungan buruh, kemudian tenaga kerja, angkatan kerja dan juga kesempatan kerja. Nah, anak-anak, untuk tujuannya kita pembelajaran hari ini yang pertama itu anak-anak harus mampu mengidentifikasi pengertian dari tenaga kerja, angkatan kerja, juga kesempatan Ya. kerja. Kemudian anak-anak juga harus bisa membedakan apa saja jenis-jenis dari tenaga kerja, kemudian menganalisis hubungan antara penduduk, tenaga kerja, angkatan kerja dan juga kesempatan kerja. Kemudian yang terakhir anak-anak harus bisa menyajikan hasil analisis tentang hubungan penduduk, angkatan kerja, tenaga kerja dan kesempatan kerja ya. Nah, untuk materinya di sini ada pengertian dari tenaga kerja, angkatan kerja dan juga kesempatan kerja. Kemudian ada jenis-jenis tenaga kerja dan juga hubungan antara penduduk, angkatan kerja dan kesempatan kerja ya. Nah, untuk langkah-langkahnya nanti anak-anak akan Ibu berikan sebuah tayangan video ya. Video ini nanti kalian amati, kemudian beri tanggapan apa isi dari video tersebut ya. Setelah itu Ibu akan membagi kelompok kalian ya. 3 kelompok berarti ya. Ini jumlahnya 12 orang ya. Nah, setelah itu anak-anak berdiskusi, nanti akan Ibu bagikan lembar kerjanya ya. Apa saja yang didiskusikan itu tentang masalah-masalah yang ada di dalam artikel nanti yang ada di LKPD. Nah, selanjutnya coba perhatikan ke depan semuanya. Ini ada tayang video. Nanti kalian tanggapi ya apa isi video ini. Angkatan kerja Indonesia akan terus meningkat, namun demikian hampir separuh dari kerja hanya berpendidikan maksimal setara sekolah dasar. Di tengah dinamika dan perkembangan industri nasional, data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja terus meningkat. Tingkat partisipasi angkatan kerja juga dilaporkan meningkat, mengindikasikan adanya kenaikan potensi ekonomi dari sisi pasokan tenaga kerja. Pada Februari 2018,
juta pada Agustus 2016. Ada penambahan hingga lebih dari 10 juta orang angkatan kerja sejak Agustus 2014. Sebanyak 53,1 juta orang atau 41,8% dari tenaga kerja di Indonesia hanya berpendidikan sekolah dasar atau bahkan di bawahnya. Nah, coba apa isi dari video tersebut? Cung, siapa yang bisa? Ya? Angkatan kerja yang setiap tahunnya itu semakin meningkat. Ya, betul. Nah, sekarang Ibu akan membagi kelompok anak-anak ya. Ibu bagi 3 kelompok. Ibu bagi kelompoknya untuk kelompok 1 Azra, Anissa, Dwi, Ardiansa. Coba berkumpul sesuai kelompoknya. Kelompok 2 Rival, Rai, Kamila, Ajeng. Kelompok 2 itu ya. Kemudian kelompok 3 Jiha, Imelda, Elsa, Desta. Ayo berkumpul sesuai kelompoknya masing-masing. Ayo berkumpul sesuai kelompoknya masing-masing. Ya, nah sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja. Untuk tata cara pengisiannya itu di lembar pertama anak-anak tulis kelompoknya, kelompok 1, 2, atau 3, kemudian tulis nama kelompoknya ya. Waktunya 15 menit dari sekarang. Kemudian untuk diskusi ini nanti ada penilaiannya ya, penilaian sikap. Jadi nanti Ibu akan menilai kedisiplinannya, kemudian tanggung jawabnya dalam mengerjakan soal, juga kerjasamanya dengan kelompoknya ya. Nanti itu akan Ibu nilai. Boleh, sok kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Ya. Iya. Waktu tempat dipersilakan. Iya kan? Ya. Di antara tenaga kerja dibagi lagi menjadi 2, bukan angkatan kerja dan angkatan kerja. Dari bukan angkatan kerja itu dibagi lagi menjadi 3. Pertama anak sekolah, pensiunan, dan ibu rumah tangga. Dan di angkatan kerja sendiri jadi bagi 2. Yang pertama menganggur dan bekerja. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan konsep ketenaga kerjaan dari materi yang akan dipelajari. Yaitu nomor 1, berdasarkan artikel di atas, informasi apa yang kalian peroleh? Dan kerja. Selanjutnya di bawah bukan angkatan kerja itu ada ibu rumah tangga. Ada yang ingin bertanya untuk kelompok 2? Apa yang Tadi di nomor 2 kan di poin terakhir katanya sumber daya alam yang belum dikelola dan dimanfaatkan secara maksimal penyebabnya persebaran tenaga yang tidak merata. Nah, sumber daya alam itu kan apa masalah nih? Misalnya barang tambang, barang tambang itu kan pertambangan, kan itu kan sumber daya alam. Nah, kalau misalnya pertambangan itu sudah tidak terpakai, nah bisa dijadikan kayak sumber ekonomi lagi nggak? Contohnya, sama contohnya. banyak, seperti halnya kan
perkantoran itu kan lubang bawah itu bisa dibuat seperti misalnya tempat wisata atau suka disebut sektor wisata buatan lah intinya. Gitu. Sudah cukup jawabannya? Ya, sudah ditutup. Ada yang pantun? Pantun mau pantun kok? Sudah. Sudah. Kami tutup. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, semua kelompok sudah tampil. Nah, sekarang ada yang belum dipahami atau sudah paham semuanya tentang materi kita hari ini? Atau sudah cukup? Jelas? Selanjutnya di sini ada jenis-jenis tenaga kerja, ya. Jenis tenaga kerja di sini yang pertama ada menurut kualitasnya. Kualitasnya ada yang terdidik, kemudian ada yang terlatih, dan juga ada yang tidak terdidik dan juga tidak terlatih. Contohnya yang terdidik itu apa? Yang sudah punya sekolah itu Iya, ya tenaga kerja yang berpendidikan ya, contohnya dokter, ya guru, ya kemudian pilot. Yang tidak terlatih, yang terlatih apa? Contohnya kuli, sopir ya, Sopir. montir ya. Iya. Terlatih itu yang mempunyai keahlian khusus ya. Nah, ya. Coba sekarang Jihan bisa membacakan poin-poin yang tentang materi ini. Jadi kesimpulan dari materi ini kita bisa memahami apa itu ketenaga kerjaan. Jadi ketenaga kerjaan merupakan modal yang sangat dominan dalam menyukseskan program pembangunan. Terus kita bisa mengetahui bahwa banyaknya permasalahan di Indonesia ini tentunya dalam pertumbuhan ekonomi dan banyak sekali penyebabnya yang membuat pelaju pertumbuhan ekonomi itu tidak merata. Sekarang, apakah hari ini pembelajaran menyenangkan atau malah membosankan? Ya, terima kasih. Mudah-mudahan untuk teman-teman berikutnya Ibu bisa memberikan pembelajaran yang lebih menarik lagi ya. Amin, amin. Nah, sekarang untuk mengetahui pemahaman kalian tentang materi ketenaga kerjaan ini, Ibu sudah mengirimkan link ya ke grup. Ada soal pilihan ganda ya, 10 soal, kerjakan ya di Google Form ya. Sudah ada belum? Coba dibuka handphonenya. Di sana ditulis namanya, kemudian kelasnya. Kemudian ada soal pilihan ganda sebanyak 10 soal. Diisi ya. Sudah dibuka handphonenya semua? 5 menit dari sekarang. Ya. Nah, untuk pembelajaran minggu depan kita akan membahas tentang permasalahan ketenaga kerjaan. Nah, mungkin untuk pembelajaran kita kali ini dicukupkan sampai di sini saja. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Coba pimpin doa kalian. Berdoa. Bismillah.